Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bahagia dimanapun kamu berada. Amin. Sebelum kita membahas tentang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus yang terjadi yang akan aku ceritakan sesuai dengan thumbnailnya di video kali ini, kita akan membahas kronologinya terlebih dahulu. Jadi tonton videonya sampai akhir. Gimana sih kok ada perempuan yang udah ditikam 16 kali oleh pasangannya sendiri, dia masih mau menerima, bahkan mau menunggu pacarnya ini keluar dari penjara untuk selanjutnya menikah dengannya. Apa yang terjadi? Tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Kasus ini FYP di TikTok dan menimbulkan berbagai macam reaksi dari netizen. Sebagian besar reaksinya cukup geleng-geleng kepala, karena kok bisa dia masih mau menerima pacarnya yang udah jelas-jelas Allah kasih petunjuk menyakiti dia sebelum menikah dengannya. 16 kali ditikam, dipukul, itu bukanlah kekerasan yang biasa. Pacaran aja udah seperti itu, lalu bagaimana nanti ketika menikah? Rata-rata respon netizen seperti ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi ya teman-teman, jadi kronologinya, pertengkaran antara gadis tersebut beserta pacarnya ini terjadi di dalam mobil. Dan di dalam mobil itu, dia menerima penganiayaan dari pacarnya berupa ditikam sebanyak 16 kali dan dipukul. Bahkan akibat penganiayaan yang diterima, dia sampai dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Di sumber berita bukan hanya melakukan kekerasan aja teman-teman, tapi pacarnya ini bisa dibilang manipulatif. Karena dia meminta korban untuk mengaku kepada polisi bahwa luka yang dia alami itu karena pembegalan. Padahal yang nyakitin itu dia, tapi dia pengen korban ini membuat laporan palsu kepada polisi. Pacaran aja udah menikam sebanyak 16 kali dan memukul. Apalagi nanti ketika menikah, apa yang akan terjadi? Untuk memberikan respon dari tanggapan netizen, korban memberikan reaksi melalui sebuah video di mana di situ dia ada menyampaikan bahwa ini adalah hubungannya dengan pacarnya, sehingga orang lain nggak usah banyak komentar tentang mereka karena mereka lah yang menjalani, bukan netizen. Ditambah dia bilang lagi juga bahwa apa yang terjadi, percekcokan yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap dirinya itu adalah cekcok biasa. Sebenarnya itu tidak ada acara pembunuhan berencana atau dia ingin membunuh saya. Itu hanyalah pertengkaran biasa. Biasalah orang berpacaran pasti kan ada bertengkar, cekcok, salah pahaman, selisih paham, sehingga menyebabkan kami itu berantem di dalam mobil itu. Wajarlah, namanya pasangan itu pasti ada cekcok kayak gitu. Menurutnya seperti itu. Yang namanya rumah tangga, masalah itu pasti ada. Perdebatan, perbedaan pendapat itu pasti ada. Lalu what will happen jika tetap dilanjutkan? Ya memang itu yang menjalani mereka sendiri. Cuman ibaratnya Allah sudah ngasih petunjuk dengan jelas, tapi memilih menutup mata. Nanti kalau terjadi sesuatu, menyalahkan takdir, menyalahkan Allah, kenapa ya Allah, kenapa ini terjadi kepadaku? Padahal di awal udah dikasih jelas banget seperti ini. Nah, dari ini teman-teman, aku pengen kamu dan aku sama-sama belajar dari apa yang terjadi. Pelajarannya apa aja yang bisa kita ambil? Yang pertama, peka terhadap petunjuk. Seperti yang aku sampaikan tadi, dalam menjalin hubungan, dalam proses pendekatan menuju pernikahan, ta'aruf, pengenalan, harus melakukan pengecekan terhadap calon pasangan. Dan yang ngecek itu nggak cuma kita aja, kita libatkan orang-orang yang kita percaya, seperti ayah kamu, seperti kakak laki-laki kamu, yang intinya sudah kamu pastikan orang-orang yang ngecek ini baik dan amanah, apalagi berilmu, itu lebih bagus lagi, agar meminimalisir terjadinya penilaian subjektif. Penilaian subjektif itu yang seperti apa? Menilai dengan perasaan. Seperti halnya kita ketika suka sama sesuatu, kita suka sama seseorang, kita cinta sama seseorang. Minusnya kalau kita sendiri yang ngecek, kita akan buta terhadap petunjuk teman-teman, karena udah terlanjur suka. Segala petunjuk yang Allah tampakkan di hadapan kita, itu kita akan menyangkal. Kita memilih untuk tidak melihat, padahal kita sebenarnya tahu. Ada nggak seperti itu teman kamu barangkali? Kamu sebagai temannya sudah mengingatkan dia berkali-kali bahwa cowok itu tuh toksik, kamu jangan sama dia. Kamu udah disakitin berapa kali sama dia. Tapi ujung-ujungnya dia balik lagi, karena apa? Udah terlalu cinta katanya. Nah ini, untuk meminimalisir terjadinya ini, kemudian terjadinya salah penilaian yang akhirnya berujung penyesalan, mari kita mengecek dengan benar-benar, dengan objektif, yaitu melibatkan orang-orang tadi. Dan kita berdoa sama Allah, kita sholat istiqoroh, tujuannya juga untuk ini.
Kita minta petunjuk dengan posisi hati kita terbuka, menerima segala hal yang Allah tampakkan untuk menyelamatkan kita sekarang dan juga di masa depan. Gak apa-apa deh sakit hatinya sekarang, kamu tahu oh ternyata dia seperti ini ya, gak seperti yang aku ekspektasikan. Gak apa-apa sekarang, daripada sudah terlanjur menikah kemudian baru tahu oh ternyata dia seperti ini, kemana aja aku yang dulu. Daripada seperti itu, lebih baik mengantisipasi sejak awal. Karena gini teman-teman, menikah itu adalah ibadah yang sangat panjang. Kita pengennya bersama dengan pasangan itu lama banget. Lama banget ini jika kamu bersama dengan orang yang salah, itu akan sangat menyiksa sekali. Coba kamu bisa buktikan ini dengan bertanya kepada orang-orang menjadi korban KDRT, kepada orang-orang yang salah pilih dalam memilih pasangan, yang rumah tangganya rusak. Kita bisa belajar daripada mereka. Nah, itu pentingnya kita diminta Allah untuk belajar dari apa yang terjadi di sekitar kita, agar kejadian-kejadian hal ini itu bisa kita pelajari dengan cara melihat aja, bukan dengan mengalaminya sendiri. Maka dari itu, kalau Allah kasih petunjuk dengan jelas, kita menerima, kita tanggapi itu dengan ketegasan karena kita merasa kita pantas dapat yang baik. Dan dalam kasus ini itu tandanya udah jelas banget. Bayangin aja, sekali lagi aku ulangi ya, baru pacaran aja yang katanya cekcok biasa dalam hubungan, itu udah menikam 16 kali loh, sampai dibawa ke rumah sakit dan memukul juga, bahkan meminta korban untuk membuat laporan palsu. Lalu what will happen jika masalahnya lebih besar? Jadi semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua dari hal-hal dan keputusan-keputusan yang merugikan diri kita sendiri. Amin. Kemudian yang kedua, kita perlu berpikir jangka panjang teman-teman. Kita mikir ketika mencari pasangan itu, aku nyarinya bukan cuma buat diriku aja, tapi buat anak-anakku juga. Kita mikirnya anak kita berhak punya orang tua yang baik, anak kita berhak untuk punya orang tua yang mencintainya, menyayanginya dengan rumah tangga yang harmonis. Sehingga pas kita memilih orang untuk menjadi calon pasangan kita, untuk menjadi pasangan kita, itu kita benar-benar melakukan seleksi. Bukan hanya karena cinta kamu memilihnya, karena perasaan manusia itu gampang banget berubahnya teman-teman. Jadi memilih pasangan itu bukan karena cinta aja, tapi kamu juga pastikan karakter dia seperti apa. Masalah cinta, kalau kita nggak memperdulikan karakter, dia bisa memudar. Contohnya, pas awal-awal kamu jatuh cinta sama orang, pertama-tama sih kamu suka dengan wajahnya mungkin, atau perilakunya di awal-awal pas proses pengenalan. Biasa ya, dalam proses pengenalan itu orang pengen ngasih good impression atau kesan yang baik, sehingga yang buruk-buruk itu coba untuk ditutupin sama mereka. Tapi pas proses selanjutnya, kamu baru tahu dia kayak gimana. Dia ternyata tidak seperti di awal kamu kenal dia, berubah jadi lebih negatif misalnya. Cinta itu bisa hilang. Maka dari itu, cinta is not everything. Cinta itu bukan segalanya. Jadi ketika memilih, libatkan juga beberapa hal seperti karakter, itu yang penting banget. Itu teman-teman. Misalnya nih, jangan sampai ini terjadi. Salah pilih pasangan, kemudian sampai punya anak. Orang yang dipilih itu menjadi sosok ayah yang buruk, menjadi sosok suami yang buruk. Anak melihat itu, anak merasakan keburukannya, kekerasan verbal, kekerasan dalam bentuk tindakan di rumah tangga. Anak jadi nggak betah di rumah, kemudian dia terluka, dia trauma. Trauma di masa kecil ini bisa loh dibawa sampai dewasa. Teman-teman mungkin ada yang mengalaminya. Jadi kita bisa belajar dari apa yang kita alami atau yang ada di sekitar kita. Jadi penting banget ya teman-teman, kamu harus merasa pantas dapat yang baik. Jadi harus lakukan seleksi. Karena masa pernikahan itu panjang. Oke, kalau salah pilih mungkin bisa bercerai. Tapi bukan masalah bercerainya. Proses bercerai itu mudah secara administratif. Tapi luka, trauma yang tertinggal itu loh yang jadi PR. Jadi gitu ya teman-teman, sekali lagi kamu harus merasa diri kamu pantas, dimulai dengan cara mencintai diri kamu. Jika ada tanda-tanda yang buruk, ada tanda-tanda red flag dari calon pasangan kamu, berikan ketegasan. Lebih baik nggak sekarang daripada sakit hatinya berkepanjangan. Jadi seperti itu teman-teman pelajaran yang pengen aku sampaikan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keputusan yang buruk yang akan menimbulkan penyesalan buat diri sendiri. Selalu diberkahi oleh Allah, dibersamakan dengan orang-orang yang baik. Dan buat kamu, semoga kamu udah bahagia,
dan disembuhkan segala luka yang mungkin masih ada. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Tunggu video menarik lagi yang bisa kita jadikan pembelajaran agar kehidupan kita lebih baik lagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.